Dua gajah aja yang berkelahi itu udah rusuh, pelanduk sampai mati di tengah-tengah. Paling tidak gitulah kata pepatah. Nah sekarang coba bayangkan kalau dua gajah yang berantem itu ditukar sama dua raksasa. Godzilla si raja monster yang bisa menembakkan sinar atomik dari mulutnya, dan King Kong, gorila kelewat subur yang bisa mencabut pohon hingga ke akar-akarnya seenteng nyabutin uban. Kira-kira siapa yang jadi pelanduk kalau mereka berantem? Manusia, kita. Tapi itu tidak berarti kita mati di tengah-tengah. Karena nyatanya film Godzilla dan Kong garapan Adam Wingard ini membuktikan kita justru happy sehappy-happynya berada tepat di tengah-tengah pertempuran kolosal tersebut. Adam Wingard paham betul yang diinginkan penonton adalah untuk melihat keributan. Maka dia membuat Godzilla vs Kong ini sajian yang nggak muluk-muluk. Cerita dan plotnya tuh simple aja. Ada beberapa ilmuwan mencari sumber energi baru. Mereka memutuskan untuk mencari ke dunia tempat asal muasal para Titan atau para raksasa. Mereka butuh Kong untuk jadi guide ke tempat yang disebut Hollow Earth itu. Nah, perjalanan panjang mereka itu harus dilakukan dengan diam-diam, jangan sampai ketahuan oleh Godzilla. Karena Kong dan Godzilla sudah turun-temurun jadi musuh bebuyutan. Namun masalahnya, Godzilla si penjaga bumi dari monster-monster asing itu sudah mulai aktif ya bun. Maksudnya sudah mulai aktif kembali berpatroli. Karena ada sesuatu yang mengganggu si Godzilla. Ada sesuatu yang menyebabkan monster reptil raksasa itu jadi beringas. Pertemuan antara Kong dan Godzilla memang akhirnya tak dapat ditolak. Tapi ternyata Godzilla telah memburu ke tempat yang salah. Yang seharusnya ia berangus adalah maut yang secara rahasia dikembangkan oleh perusahaan Apex di tengah-tengah kota. Aksi berantem para monster raksasa itu tuh terdeliver dengan super seru. Kita akan dibuat puas oleh adegan-adegan perkelahian antar monster. Keunikan dan hal spesial dari masing-masing mereka dicuatkan dalam pengadeganan dan koreografi aksi. Wingard pun sering bermain dengan kamera. Misalnya dia menaruh kamera tuh seakan berada di lengan Kong, sehingga kita merasakan POV mereka berantem. Kejadian ada King Kong melawan Godzilla itu kan sebenarnya konyol banget. Nah, tugas filmmaker di sini adalah bagaimana cara memanggungkan duel tersebut, bagaimana mendesain kejadian dan situasi sehingga perkelahian dua makhluk mereka ini menjadi epic. Dalam film original Kong vs Godzilla tahun 54 versi Jepang, pertempuran dua monster itu tuh dibuat sebagai satir dari perang rating industri pertelevisian Jepang pada saat film itu dibuat. Dalam Godzilla vs Kong terbaru ini, Adam Wingard tidak mensatirkan macam-macam. It's just a plain monster melawan monster, namun kemudian ternyata manusia adalah monster yang sebenarnya, dan kemudian balik lagi menjadi monster melawan monster gitu. Kesimpulan tersebut dibikin impas oleh Wingard lewat visual yang luar biasa. Wingard menciptakan bukan hanya satu, melainkan paling nggak ada 3 panggung yang super interaktif dalam perkelahian Kong melawan Godzilla. Pertempuran di tengah laut, terus ada pertempuran di dalam laut dengan serpihan kapal dan pesawat sebagai bintang-bintang di sekitar dua monster. Cakep banget. Terus juga ada pertempuran malam hari yang bermandikan lampu neon gedung-gedung di kota Hong Kong. Shot-shotnya keren semua. Wingard nggak habis akal untuk mengisi separuh dari durasi film ini dengan gempuran aksi memukau. Semuanya benar-benar memanjakan imajinasi kita. Di samping itu, Wingard juga melakukan improvement pada pengkarakteran. Dua film awal Monsterverse, Kong Skull Island dan Godzilla King of the Monsters, punya dosa yang sama. Karakter manusia pada film tersebut boring, bosenin. Nah di sini, Wingard memberikan bumbu pada karakter-karakter yang ia punya secukupnya. Kita akan lihat ada karakter seorang podcaster yang paranoid. Dia percaya pada beberapa konspirasi. Karakter ini juga berfungsi sebagai comedic relief berkat reaksi-reaksi kocaknya. Millie Bobby Brown kembali melakoni perannya sebagai Madison Russell. Madison dalam cerita ini diberikan sidekick yang diperankan dengan sangat kocak juga oleh Julian Dennison. Mereka eventually bakal team up dengan si podcaster tadi. Petualangan kecil-kecilan mereka bertiga mengungkapkan rahasia perusahaan Apex sebenarnya cukup menghibur. Hanya saja tidak diberikan banyak waktu.
Posisi mereka harus mengalah kepada posisi tim ilmuwan yang melakukan perjalanan bersama Kong. Dalam tim ilmuwan tersebut, karakter yang menariknya adalah seorang anak kecil perempuan bernama Jia. Anak ini punya hubungan khusus dengan Kong. Bayangkan film horor yang biasanya ada karakter anak kecil yang bisa berkomunikasi dengan hantu. Nah, si Jia ini mirip seperti itu. Dia secretly bisa berkomunikasi dengan Kong pakai bahasa isyarat. Relasi Jia dengan Kong memberikan hati kepada film ini. Cerita mereka cukup terflash out. Kita diberitahu latar kenapa Jia bisa dekat dengan Kong, sehingga kita jadi peduli dengan persahabatan keduanya. Dan memang uniknya film ini adalah bahkan karakter monster pun diberikan karakter yang lebih banyak oleh sutradara. Misalnya si Kong. Actually malah kalau dipikir-pikir, Kong lah yang jadi tokoh utama. Peran Kong di sini benar-benar integral ke dalam cerita. Dia punya arc, tidak lagi sekedar muncul sesekali aja untuk menyerang orang gitu. Kita merasakan motivasi Kong untuk melindungi. Kong juga diberikan momen personal ketika dia kembali ke kampung halamannya di Hollow Earth. Film juga melakukan langkah ekstra untuk meniupkan kepribadian ke dalam Kong. Salah satunya adalah dengan menggunakan lagu latar pada beberapa adegan yang menunjukkan kegiatan ataupun yang menunjukkan apa yang dirasakan oleh Kong. Contohnya seperti pada adegan opening yang ngeset ada hubungan khusus antara Kong dengan Jia. Kita mendengar saat itu ada lagu di latar, lagu tentang seseorang dengan gadis cilik. Jadi instantly kita langsung tahu ini perasaan Kong terhadap anak yang dilihatnya itu seperti apa. Nah, karena tone keseluruhan film ini dijaga untuk tetap ringan, maka pilihan lagu yang digunakan oleh film ini untuk si Kong itu tuh kadang-kadang bisa terdengar cheesy. Tapi sepertinya tidak mengganggu banget, karena kapan lagi kan kita melihat Kong diberikan karakter yang cukup banyak untuk bisa kita perbincangkan seperti ini. Sebaliknya, si Godzilla memang kurang banyak tampil. Godzilla di sini digambarkan agresif. Sebagian besar waktu terlihat seperti dialah antagonisnya. Sehingga mungkin beberapa fans Godzilla bakal kecewa, mungkin bakal keberatan karena Godzilla di sini tuh sedikit keluar dari karakternya. I know, karena walaupun aku bukan penggemar berat Godzilla, tapi melihat dia di close up tersenyum jahat kayak Vegeta gitu tetap aja terlihat aneh gitu, out of karakter banget. Nah, meskipun karakternya udah nggak boring lagi, tapi harus diakui film seperti ini tuh akan selalu terbentur masalah penyeimbangan antara aksi dengan karakterisasi dan dengan eksposisi. Wingard memilih formula yang sama dengan pendahulunya, nyaris 50% aksi dan sebagiannya lagi adalah gabungan dari eksposisi dan karakterisasi. Eksposisi di sini tidak bisa dihilangkan karena bagaimanapun juga penjelasan terhadap apa yang terjadi, penjelasan terhadap teknologi, mitos, serta konsep Hollow Earth itu sendiri perlu untuk diinformasikan kepada penonton. Wingard yang mau membuat film ini ringan dan total menghibur, nggak punya pilihan lain selain mengorbankan development karakter. Sehingga akibatnya Godzilla vs Kong heboh di luar, tapi dalamnya tetap masih hampa. Aku memaklumi itu, tapi yang tidak bisa aku mengerti adalah kenapa formula ini yang terus dipakai. Kenapa memilih setting cerita yang butuh eksposisi banyak? Kenapa mereka tuh nggak membuat film yang benar-benar pure dari sudut pandang monster raksasanya misalnya? Karena dengan formula kayak gini tuh, dibalik keseruan Big Book berantem tadi, kita jadi nggak terlalu perhatian lagi sama cerita. Malah mungkin bisa aja ada yang nggak ingat sama ceritanya seperti apa kan. Kalau ada yang bilang film ini adalah mindless destruction, maka itu benar. Dalam artian, mindless di sini tuh betul-betul tidak mikirin apa-apa gitu. Pure hiburan aja. Para Titan atau para raksasa itu tuh bertarung di kota, di antara gedung-gedung yang hancur gitu aja, seolah tempat itu kosong. Padahal itu kan kota yang mestinya banyak orang. Ritme kejadian di film ini tuh semestinya juga bisa lebih diperhatikan lagi, karena film ini tuh berjalan dengan aneh. Mereka ngabisin lebih banyak waktu untuk memperlihatkan pengangkutan Kong ke Hollow Earth ketimbang petualangan di Hollow Earth itu sendiri. Menurutku durasinya memang terlalu singkat. Atau mungkin karena budget juga sih, maka Hollow Earth ini kurang dieksplor jadinya. Adegan Kong berantem sama Godzilla aja nggak ada di Hollow Earth. Padahal kan bisa seru kalau mereka berlaga di tengah tempat yang medan gravitasinya itu berbeda dengan bumi. Film ini paling datar ya memang saat di Hollow Earth itu.
Aku bahkan saat itu tuh nggak ingat lagi kalau Kong itu ternyata adalah raksasa tinggi besar. Karena selama ada di sana, sedikit sekali shot yang nampilin skala. Sedikit sekali yang nunjukin betapa menakjubkannya ukuran dunia dan penghuninya tersebut. Petualangan tim Millie Bobby Brown juga deserve more time. Dan kupikir lucu sekali bahwa karakter Madison dan karakter Gia sama sekali tidak pernah ketemu. Film nggak nyatuin mereka gitu, nggak ketemukan mereka. Mereka tidak berkesempatan untuk berpetualang bersama. Tidak ada interaksi. Padahal kan bisa saja seru. Soalnya bisa dibilang si Madison itu kubu Godzilla, sedangkan si Gia sekutunya Kong. Nah, film harusnya bisa menampilkan lebih banyak hal, sementara tetap bisa ringan dan menghibur. Untuk menyimpulkan, kita ingin lihat dua monster raksasa yang ikonik berantem, dan memang persisnya itulah yang diberikan film ini kepada kita. Semua pertarungan diceritakan dengan memanjakan kehausan kita terhadap keributan dalam skala yang benar-benar epik. Dan yang membuatku tercengang adalah film ini berani untuk ngasih kita pemenang dari duel maut tersebut. Karakter-karakter dalam cerita dibuat tidak membosankan, mereka diberikan trait-trait yang unik. Pokoknya film ini seru dan menghibur. Dan disitulah film ini memberikan garis batas. Cukup diseru dan menghibur. Tidak banyak development pada karakter-karakter menarik tadi. Alur ceritanya pun relatif simpel. Ini bisa jadi kelemahan atau malah bisa jadi keunggulan, tergantung dari mana penonton menilai hiburan bagi mereka sendiri. Bagiku, film ini oke, tapi memang mestinya bisa lebih seru lagi. Ritme dan petualangan serta pertarungannya mestinya bisa lebih diperhatikan lagi. Karena ada beberapa bagian yang terasa seperti film ini melewatkan kesempatan yang besar. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Godzilla vs Kong. That's all we have for now. Baik Godzilla maupun Kong, sebenarnya mereka tuh berkelahi untuk melindungi, untuk menjaga teritori, untuk menjaga orang atau sesuatu yang mereka pedulikan. Dalam cerita ini dan dalam kebanyakan hal, justru sebenarnya manusialah yang predator, berkelahi untuk menguasai, bertempur dan menciptakan alat serta teknologi untuk mendapatkan apa yang dimau. Apakah menurut kalian, menjadi predator itu memang membuat manusia menjadi lebih baik daripada makhluk lain? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tidak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtsheet.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtsheet di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, sesekali musik, dan juga tentunya wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.